bukan adek. Jangan, itu bukan adek kakak. No, suaminya kita. Itu suaminya kita. Enggak, bang gue yang punya nama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Masya Allah ya, anak-anak ustazah Suci, Tasya, Salsa, Sofi, Nurul, Hani, Aisyah Hayu, Hanifah, Sofi Magrina, Balkis, Ainus, Alisha. Nih, standby dia ya kan, standby ini memang sudah masuk, sudah dikirim linknya, langsung join ya kan kak. Masya Allah, walaupun kita daring kita tetap harus disiplin ya kan kak ya. Begitu kalau mulai belajarnya jam 11.20 kan udah dikirim linknya, langsung join ya kan. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Masya Allah, ntar lagi mahasiswa ini ya. Senyum-senyum yang calon mahasiswa ini. Udah siap-siap ya kak ya. Udah berasa ya, kakinya udah tinggal sebelah di Ulu Nuha, sebelah lagi udah mulai melangkah ya. Jangan lupa ya kak, tugas praktek prakarya bagi yang belum masih bisa ngumpul ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan ya kak. Tinggalkanlah kesan yang paling bagus di saat-saat terakhir di Ulu Nuha ini ya. Jadi kalau mengingat, Masya Allah dulu Suci Ramadhani rajin kali ngumpul tugasnya ya kan. Ya kan, nanti kalau jumpa di jalan sama ustazah, iya anak ustazah yang ini dulu rajin kali ini gitu ya kan. Ya Aisyah Ayu, Maisyarah ya. Jadi siap-siap ya kak ya untuk ujian PS ya, penilaian semester ya. Bentar lagi ya kak. Tanggal berapa kita ujian? Udah tahu jadwal? Yasmin udah tahu jadwal belum? Tanggal 28 Maret. Ustazah Ardea izin nggak zoom, nggak ada paket katanya sudah habis. Oh iya, Ardea Pramesti. Yang lain ada lagi yang izin, baru 18 orang. Hani, apa kabar Hani? Alhamdulillah sudah. Masya Allah. Putri mana ini? Nggak nampak mukanya. Cobalah dulu. Putri. Barulah nampak muka Putri ya kan. Ainus, Alisha, Ca, mana mukanya Ca? Sonap. Baik kakak-kakak, kita masuk ke bab budidaya ya. Di bab 3, kemarin kita sudah menyelesaikan bab 2. Hari ini kita masuk bab 3 di bab budidaya. Nah, untuk bab budidaya kali ini kita akan mempelajari wirausaha budidaya ternak unggas pedaging. Kalau di semester 1 kita mempelajari wirausaha budidaya ternak unggas petelur. Nah, kalau sekarang adalah unggas pedaging.
Jadi anak-anak ustazah, kenapa unggas pedaging gitu? Kenapa harus berwirausaha unggas pedaging gitu ya kan? Karena kebutuhan daging manusia itu akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah manusia ya kan, jadi kebutuhannya akan daging juga akan semakin meningkat. Nah sebelumnya apa itu budidaya? Nah budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya. Nah budidaya ini anak ustazah juga bisa kita artikan memelihara tanaman atau ternak. Jadi tidak harus cuma ternak, bisa juga kita budidayakan di tanaman. Nah mulai dari apa yang nama budidaya itu, mulai dari menyiapkan benih atau bibit sampai ada hasil yang bisa kita panen ya. Nah kalau budidaya ternak adalah suatu usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan. Nah kalau di sini kita berbudidaya adalah unggas pedaging, berarti hasil yang akan kita ambil atau yang akan kita dapatkan tadi adalah berupa daging. Kalau kita berbudidaya unggas petelur, maka hasil yang akan kita dapat atau yang kita harapkan adalah berupa telur. Ya, anak-anak ustazah. Baik, kita masuk ke perencanaan usaha budidaya ternak unggas pedaging. Ya. Perencanaan usaha budidaya ternak unggas pedaging. Sebenarnya anak-anak ustazah, unggas petelur pun bisa jadi unggas pedaging. Jadi setelah habis masa telurnya dia akan masuk kepada unggas pedaging. Namun kalau kita khusus berbudidaya ternak unggas pedaging, perbedaannya adalah di saat dia panen ya kan, dia menghasilkan daging yang lebih maksimal Kak. Kalau dia sudah melewati masa bertelur ya kan, unggasnya masa bertelur baru jadi unggas pedaging, dia sudah alot ya kan, jadi ayam, istilahnya apa kalau kita beli ayam tua ya kan. Tahu ayam tua? Ada pernah dengar istilah ayam tua anak-anak ustazah? Ada yang pernah mungkin ya, ada yang enggak. Kalau ayam tua itu itulah ayam-ayam coklat itu ya ustazah rasa ya. Jadi dia dagingnya udah keras Kak, udah alot. Jadi kalaupun untuk digoreng dia udah nggak bisa. Jadi kalau anti beli ayam yang tua itu kemungkinan bisa direndang lah ya. Jadi yang memang mengalami proses memasak lama, jadi barulah dia masak. Nah kalau unggas pedaging anak-anak ustazah biasanya dia untuk umurnya tidak selama unggas yang tua tadi ya kan, atau yang melewati masa pertelur dulu baru jadi unggas pedaging, dia tidak melewati masa selama itu. Jadi dia masih, dagingnya masih enak dikonsumsi, masih lembut, pengolahannya juga tidak terlalu ribet gitu. Nah itulah bedanya ya. Nah, anak-anak ustazah, peluang usaha di bidang budidaya unggas pedaging sangat besar. Kenapa? Karena daging adalah pangan pokok ya, sebagai salah satu sumber utama protein dan lemak hewani bagi masyarakat sekitar. Nah, jadi ini merupakan sebuah peluang usaha bagi kita, bagi yang memang punya jiwa wirausaha di bidang unggas ya kakak ya.
Nah, kita masuk ke perancangan dan kegiatan budidaya ternak unggas pedaging. Yang pertama kita mengenal unggas pedaging. Nah, jenis-jenis unggas pedaging. Ya, anak-anak ustazah. Untuk jenis unggas pedaging sama dengan unggas petelur, ya, anak-anak ustazah. Nah, untuk unggas, tahu unggas? Coba dulu. Jangan-jangan ada anak-anak ustazah yang nggak tahu unggas ini. Apa itu unggas, Kak? Siapa bisa jawab? Apa itu unggas? Yasmin, apa itu unggas, Yasmin? Sejenis burung gitu sudah. Iya. Kelompok burung. Hewan kelompok burung. Iya. Sejenis unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burungan. Nah, unggas ini adalah hewan ternak yang memiliki bulu, ya anak-anak ustazah, hewan ternak yang memiliki bulu di seluruh tubuhnya ya, dan kaki yang bersisik ya. Nah, unggas ini juga hewan yang termasuk ke dalam kelompok burungan. Nah, ciri lainnya dari unggas memiliki sayap dan paruh ya, serta bulu pada permukaan tubuhnya ya. Bulu yang tumbuh pada permukaan tubuhnya. Nah, berdasarkan produk yang dihasilkan, unggas dibagi menjadi unggas pedaging dan unggas petelur. Terus adanya namanya unggas pedaging petelur. Nah, itu tadi setelah lewat masa petelurnya dia menjadi pedaging, itulah unggas pedaging petelur. Nah, kalau memang khusus kita ambil cuma untuk mengharapkan dagingnya doang, itu namanya unggas pedaging. Kalau kita mengharapkan dari dia hasilnya adalah telur, berarti adalah unggas petelur. Nah, jenis-jenisnya anak-anak ustazah, yang pertama adalah ayam ya, ayam. Nah, ayam ini ada yang namanya ayam bukan ras atau ayam kampung ya. Terus ada namanya ayam pedaging atau broiler. Ayam bukan ras ini yang biasa kita menyebutnya ayam kampung ya, Kak. Kenapa? Karena dia adalah merupakan ayam asli yang banyak tersebar di wilayah Indonesia ya, sehingga namanya memakai nama-nama suatu daerah. Misalnya nama ada ayam kedu ya, ada ayam nunukan, ada ayam sentul ya. Terus ada ayam ras pedaging atau broiler. Nah, ini ayam potong yang biasa kita beli-beli itu ya, Kak ya. Nah, untuk ayam ras pedaging atau broiler ini dia dipelihara sebentar ya, Kak ya, cuma 5-7 minggu ya, lalu dipotong. Nah, itu sudah mempunyai ukuran berat sekitar 1,3 atau 1,5 kilo. 5-7 minggu berarti sekitar 1,5 bulan. Kakak bayangkan ya, ayam umurnya baru 1,5 bulan sudah bisa kita makan. Nah, kalau kakak pelihara ayam kampung umurnya 1,5 bulan, masih anaan dengan bulu sikit ya kan, geli kita mau memakannya ya, Kak ya. Nah, itulah membedakan ayam broiler dengan ayam bukan ras tadi. Terus ada lagi di antara ayam ras pedaging ini kakak-kakak umur 15 hari sudah dipotong, yaitu 15-17 hari. Itulah yang anti makan untuk ayam-ayam penyet yang lembut-lembut itu. Jadi umurnya baru 15-17 hari. Kadang ustazah pernah lihat bulunya aja, Kak, belum tumbuh semua, cuman memang badannya sudah besar ya, Kak, karena memang pakannya memang disuntik terus dengan pakan, belum lagi obat-obatannya ya kan. Sementara bulunya belum lengkap, Kak, kadang baru berapa lembar gitu ya kan. Nah, itu sudah dipotong, sudah kita makan. Nah, kalau yang ayam biasa kita goreng gitu, atau mau kita gulai atau mau kita sambel,
Nah, itu biasa umurnya 5 sampai 7 minggu. Itulah, Kak. Ya. Saja kalau bayang itu geli, Kak. Pelihara ayam kampung umur 15 hari, bulunya masih yang lembut-lembut. Bayangkanlah ya. Kalau kita makan seekor-seekor itu tanpa potong. Nah, kalau umurnya ayam 5 sampai 7 minggu itu baru tumbuh sayap kasar di sayapnya, itulah bulu kasarnya. Itulah kalau untuk ayam kampung tadi. Nah, yang ketiga ada jenisnya ayam ras petelur afkir, ya. Nah, ini maksudnya adalah ayam masa petelurnya yang sudah habis. Ya, nah ini umurnya sekitar 20 bulan. Beratnya sekitar 2 sampai 2,5 kilo. Nah, untuk jenis ayam ras petelur afkir ini anak-anak ustazah, kepadatan jaringan ikat ayam ini tergolong baik ya, namun memiliki kualitas daging yang rendah. Karena apa? Karena kandungan lemak yang tinggi. Ya, biasanya ayam ras petelur dapat berasal dari tipe ringan atau dari tipe medium. Kita sudah pernah mempelajari ini ya di semester 1. Terus ada namanya ayam jantan ras petelur, yaitu ayam petelur yang berkelamin jantan. Nah, jadi dia dipelihara untuk diambil dagingnya. Nah, kalau untuk harga bibit ayam jantan ras petelur ini lebih murah ya, dan pertumbuhannya tergolong cepat. Selanjutnya itu ada jenis ayam induk petelur, yaitu ayam ras betina dan jantan penghasil telur ya, telur bibit untuk ditetas menjadi bibit ayam. Terus ada namanya ayam induk pedaging. Nah, ini yaitu ayam induk yang menghasilkan telur untuk ditetaskan menjadi ayam pedaging. Jadi dia khusus bertelur aja. Telurnya kita ditetaskan, nah baru anak-anaknya menjadi ayam pedaging. Nah, ini biasanya berasal dari induk ayam betina dan induk ayam jantan. Nah, ayam induk pedaging mengandung banyak lemak di bawah kulitnya, ya Kak, ciri-cirinya ya. Nah, itu tadi jenis-jenis ayam. Nah, selanjutnya itik. Nah, itik ini pun Kak, jenisnya macam-macam. Ya, ada itik alabio, ada itik mojosari, ada itik Bali, ada itik entok ya. Nah, biasanya memiliki pertumbuhan yang cepat ya, berbadan besar ya untuk itik-itik pedaging ini. Itik albio ya, itik albio yang dijadikan pedaging dapat berkelamin betina atau jantan ya. Nah, berat dewasanya kalau untuk betina sekitar 1,4 kilo. Nah, kalau untuk jantan sekitar 1,5 kilo. Terus ada yang namanya itik mojosari ya, juga berkelamin jantan betina. Beratnya sama dengan itik alabio ya, 1,4 sampai 1,5. Terus ada itik Bali. Nah, itik Bali ini lehernya lebih pendek ya, bobot itik jantan Bali dan betina mencapai 1,5 kilo. Terus ada itik Manila atau entok yang kita kenal namanya entok ya Kak ya. Kenapa dia dibilang entok? Biasa digerakannya lamban kan. Jadi kalau ada orang yang megot-megot gitu, kayak entok lah ini kan gitu kan, diibaratkan ya kan Kak, megot-megot gitu jalannya kan. Nah, posisi badannya mendatar ya, sayapnya lebar sehingga dia bisa terbang. Dia terbangnya jauh nih Kak itik entok ini. Nah, dia untuk berat badannya dia biasanya berat ya Kak, kalau ya sampai 4 kilo ya, 3 kilo, 4 kilo itu standar beratnya kalau untuk itik entok ini. Dagingnya banyak biasanya. Nah, setelah jenis itik ada namanya jenisnya unggas tadi burung puyuh. Nah, sekarang kalau burung puyuh ini sudah diternakkan secara komersial ya, untuk diambil dagingnya ya anak-anak ustazah. Dan burung puyuh ini memiliki warna coklat bercak-bercak hitam putih ya. Jadi sama dia kayak warna telurnya itu, asli burung puyuhnya itu ya. Dan dia terlihat pendek dan gemuk
larinya sangat cepat ini Kak, kencang. Dia nggak bisa terbang. Bisa terbang atau nggak, saya nggak tahu. Cuman dia kalau kita jumpa larinya kencang gitu, kencang kali ini. Nah, permintaan pasar ya akan burung puyuh ini sangat banyak ya anak-anak ustazah, ditandai dengan banyaknya warung-warung ini ya, warung pecel lele yang sedia burung puyuh goreng gitu ya kan, atau memang orang khusus menjual puyuh goreng gitu. Nah, ini membuat membuat burung puyuh bisa menjadi sebuah peluang usaha budidaya. Kalau dulu mungkin puyuh ini kalau ingin makan puyuh harus menangkap di alam liar. Nah, kalau sekarang orang sudah beternak burung puyuh. Sama kayak orang berbudidaya ayam sekarang, puyuh ini ya, anak-anak ustazah. Ustazah, boleh nanya? Apa tuh nih Hani? Kan ayam betina itu bisa bertelur tanpa adanya ayam jantan. Jadi apa semua ayam betina gitu sih? Semua ayam betina dia pasti bertelur tanpa ayam jantan. Ya, itu memang kodratnya Kak, sama dengan perempuan halangan gitulah istilahnya ya kan, itulah. Nah, masalahnya nanti Hani, apa bedanya ayam betina yang ada jantannya dengan yang tidak jantan? Tahu ada yang perbedaan telurnya? Tidak. Kalau ayam betina tanpa jantan, telurnya namanya infertil. Infertil dia tidak bisa ditetaskan, tidak bisa jadi anak. Nah, kalau betina tadi ada jantannya, itu telurnya telur fertil. Itu bisa ditetaskan dan bisa menjadi anak. Istilahnya telurnya itu dibuahi Kakak. Jadi bisa jadi anak. Nah, kalau ayam betina yang tidak ada jantan tadi, mau anti tetaskan sampai kapan pun dia tak akan pernah menetas. Dia tetap yang ada, dia tambah busuk di dalamnya. Jadi betul-betul telurnya khusus untuk konsumsi, bukan untuk dibudidayakan. Makanya tadi kayak ayam ini ya Hani, ini ayam induk pedaging. Nah, jadi dia harus ada induk jantan dan induk betina, karena yang kita harap di sini adalah telurnya. Anak dari ayam induk pedaging ini baru menjadi ayam pedaging. Jadi biar telur-telur tadi bisa menjadi anakan, jadi harus ada jantannya. Paham Hani? Dulu saya juga mikir gitu loh Han, ayam ini kalau nggak ada jantan bertelur nggak ya gitu kan, ternyata bertelur. Cuma kita rugi, telurnya nggak bisa jadi anak kalau memang kita berharap telur tadi itu mau kita tetas. Dan insya Allah semua ayam betina itu dia bertelur. Sama kayak gini loh Han, ayam jantan ayam Eropa itu kan ada jantannya ya. Kalau anak itu kita besar berkokok enggak gitu kan. Saya pernah nanya ayam jantan Eropa, ayam beras itu, broiler itu, kalau kita pelihara dari kan ayam Teletubbies itu kan ayam broiler sebenarnya ya Kak ya. Tahu ayam Teletubbies anak-anak ustazah? Yang warna-warni di pinggir jalan itu kan aslinya itu kan ayam broiler. Itu kalau dipelihara kita ambil lah ya kan, kita ternak, kita pelihara dengan ala ayam kampung gitu ya kan, dia besar Kak, besar. Nggak usah mikir ayam broiler ini jantannya kokok nggak ya gitu, karena kita taunya ayam itu kan dipotong gitu. Ternyata semua ayam jantan itu berkokok. Dan ada ayam betina yang berkokok juga Kakak. Pernah dengar ayam betina berkokok? Nggak pernah kan? Ustazah punya ayam betina berkokok. Ustazah terkejutkan, loh ini induk ayam kok berkokok, jangan-jangan induk ayamnya banci gitu kan. Tapi dia bertelur, berarti kan dia betul-betul betina ya kan. Dia ada telurnya itu udah Ustazah tetaskan jadi anak gitu ya kan. Berarti kan betul-betul ayam betina gitu kan. Cuma dia berkokok Kak, kayak ayam jantan. Oke, udah kemana-mana kita ya. Paham Hani? Iya. Pertanyaannya ini ya, Masya Allah ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita sudah sampai ke burung puyuh.
Nah, selanjutnya kita mengenal produk budidaya ternak unggas pedaging. Nah, unggas pedaging merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk ternak berupa daging. Nah, yang kita kenal dengan ada yang namanya daging ayam, ya kan? Ada yang nama daging bebek atau daging burung puyuh. Nah, biasanya daging ini kan kakak-kakak dikonsumsi sesuai selera. Ada yang sukanya digoreng, ada yang sukanya digulai, ada yang suka dipanggang ya atau olah apapun ya. Yang pasti diolah ya Kak ya. Sudah ada belum? Ini sajian kalau ikan ada ya kayak apa namanya sashimi, ikan mentah ya kan. Kalau daging udah ada belum daging mentah gitu dikonsumsi? Siapa tahu anak-anak ustazah tahu ya kan, ada makanan ini dari daging ayam unggas gitu kan. Nah, dagingnya ini anak-anak ustazah untuk daging ayam ini pun bisa diolah menjadi makanan cepat saji ya. Misalnya menjadi sosis ya kan, atau menjadi nugget, menjadi burger atau menjadi rolet, terserah seleranya ya. Nah, ini makanan yang memang mudah kita dapatkan dan memang disukai masyarakat ya anak-anak ustazah. Makanya wirausaha budidaya unggas pedaging merupakan peluang yang bagus ya. Nah, ayam hasil budidaya ayam pedaging terdiri atas karkas dan non karkas. Apa itu karkas? Yaitu tubuh ayam setelah dipotong dikurangi dengan kepala, kaki, darah, bulu, organ dalam. Sedangkan non karkas yaitu bagian tubuh yang layak dan tidak layak dimakan ya. Ya, jadi ayam karkas itu ayam yang setelah dipotong, jadi dia tinggal badannya toh, nggak ada kaki, nggak ada kepala, nggak ada bulu lagi, dah bersih ya Kak ya. Jadi kayak ayam-ayam di mana namanya yang jual-jual daging ayam seger gitu, tapi yang sudah di freezer itu loh Kak. Ada kan saya lihat kemarin kapan loh saya lihat menjual daging ayam seger tapi di freezer Kak. Jadi saya bingung segernya di mana ya, padahal di freezer. Ayam dingin masuk akal ya. Ya kan? Kalau ayam seger, coba anak-anak ustazah, coba Hani, ayam seger itu di dalam persepsi Hani yang seperti apa? Ayam yang baru dipotong langsung diolah atau ayam yang sudah dipotong kemudian diawetkan di freezer baru kita konsumsi, yang mana yang ayam seger? Nggak jelas Ustazah Sarahannya kok putus-putusan. Oh iya sih. Nah, pokoknya dia kan empuk gitu kan Ustazah. Apanya Kak? Ayamnya. Pas waktu baru dipotong Ustazah. Itulah yang seger ya kan. Maka Ustazah juga heran sebenarnya. Cuman mungkin yang di freezer itu untuk sushi itu mungkin Ustazah. Ada sushi ayam. Ada kayaknya. Ada. Ustazah nggak tahu lah Kak kalau itu, karena Ustazah nggak suka, jadi Ustazah nggak ini. Geli Ustazah lihat orang makan mentah-mentah itu. Iya, itu Ustazah heran lah ya anak-anak Ustazah, ayam seger tapi dia keluar dari freezer. Kok seger ya gitu ya kan. Yang kita tahu ayam seger itu baru ayam hidup dipotong, dibersihkan terus kita masak. Itu seger ayamnya kan. Entah persepsi segernya seperti apa ya. Baik anak-anak ustazah,
sudah habis masa sudah habis waktunya ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Kita masuk ke mengenal produk budidaya ternak unggas. Nah, jadi bisa dimasak apa gitu ya kan? Baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Semoga materi kita hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.